Fakta-fakta kondisi Pak Ogah, istri sebut bisa tiba-tiba marah hingga butuh bantuan satpam rumah sakit. Pengisi suara Pak Ogah, Abdullah Hamid, masih dirawat di rumah sakit. Pria yang dikenal dengan nama Pak Ogah itu sudah hampir 1 minggu lebih dirawat di rumah sakit Kartika Husada, Bekasi. Ia pertama kali dilarikan ke rumah sakit oleh keluarga pada Rabu tanggal 12 Januari 2022 kemarin. Lantas merangkum kondisi Pak Ogah terkini hingga selama dirawat. Berikut sederet fakta-fakta terkait kondisi Pak Ogah selama di rumah sakit. Tiba-tiba marah hingga butuh bantuan satpam rumah sakit. Yuyun sebut sang suami bisa tiba-tiba mengamuk dan terbangun dari tempat tidur. Bahkan untuk meredakan emosi Pak Ogah, ia sampai membutuhkan bantuan dari pihak rumah sakit. Akan tetapi Yuyun sendiri tak paham kenapa atau siapa yang membuatnya marah. Marah banget, gak tahu apa yang dimarahi, kita gak ngerti, kata Ibu Yuyun. Dulu dua orang juga cukup. Sekarang harus 4 orang pagi dan siang, dan itu pun dibantu satpam sama suster kalau sampai sudah ngamuk. Lemas, tak berdaya karena menolak makan. Masih diberitakan di Kompas, kondisi Pak Ogah kian menurun sampai tak bisa bangun dari tempat tidur. Yuyun menduga kondisi sang suami tersebut akibat jarang makan dan istirahat yang kurang. Tangan kaki sudah lemas, nggak berdaya, mungkin nggak makan itu kan lemas ya, ucap Yuyun. Kemudian kondisi badan yang lemas membuat Pak Ogah memakai popok sekali pakai. Akan tetapi karena merasa tak nyaman, keluarga dan rumah sakit beri alternatif lain. Lemas, nggak berdaya, kayak turun dari kasur aja sulit. Kalau pipis pakai pampers tapi nggak nyaman. Ganti lagi pakai pit stop, terus ganti lagi pakai selang juga nggak nyaman tambahnya. Diberitakan Warta Kota, sang keponakan Harma ungkap kondisi Pak Ogah beberapa hari yang telah lalu. Ia menjelaskan kala itu kesehatan sang pengisi suara belum juga membaik, padahal selama dirawat di rumah sakit sudah ditangani oleh dokter secara baik. Tak sampai di situ, Harma mengatakan Pak Ogah jadi sering ngelindur seperti ingin pulang. Kadang tiba-tiba bilang mau pulang, pas ditanya mau pulang kemana, dia diam. Terus bilang lagi mau pulang, pas ditanya lagi, ya diam lagi, terang Harma. 5 hari awal di rumah sakit, Pak Ogah selalu sebut nama Pak Raden. Masih dikutip dari Warta Kota, Harma turut menjelaskan kondisi Pak Ogah selama di rumah sakit, di mana ia mengatakan 5 hari pertama di rumah sakit Pak Ogah selalu menyebut nama sahabatnya, Pak Raden. Sebagai informasi, Suyadi atau dikenal sebagai Pak Raden telah meninggal pada 2015 lalu. Bahkan Pak Ogah sering ngucapin nama Pak Raden selama 5 hari di rumah sakit, ujar Hamka. Suka mengamuk karena menahan sakit. Harma menambahkan Pak Ogah selama di rumah sakit sering mengamuk. Akan tetapi kondisi tersebut dikarenakan ia harus menahan sakit di bagian kepala. Apabila sudah mengamuk, Pak Ogah harus dijaga beberapa orang karena memiliki tenaga yang kuat. Jadi bapak tuh suka ngamuk kalau lagi nahan sakit, sampai-sampai harus dijagain beberapa orang. Tenaganya kuat sekali kalau lagi menahan sakit, jelas Harma. Pak Ogah alami komplikasi. Dikutip dari Warta Kota, Harma sempat menyebutkan penyakit yang diidap oleh sang paman. Ia mengatakan awalnya Pak Ogah diketahui alami penyumbatan darah di bagian otak. Akan tetapi setelah menjalani pemeriksaan, turut diketahui lambung Pak Ogah juga disebut rusak. Awalnya kan penyumbatan pembuluh darah, setelah diperiksa lambungnya juga rusak. Terus belakangan ini napasnya juga sesak. Berikut yang bisa kita sampaikan tentang kondisi terakhir dari Pak Ogah.
Semoga ini bisa menjadi informasi buat kalian semua, dan kita mari berdoa bersama. Semoga diberi kesehatan, dimudahkan kembali semua urusannya, dan diberi jalan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa.